ya? Ya. Jam pertama berarti ya? Oke. Nah, berarti nanti Kamis kita quiz ya. Jadi hari ini Ibu selesaikan dulu. Sekali lagi bagi yang bergabung nanti Bu Laras akan menyampaikan, izin ya Bu Laras, jadi nanti tolong disampaikan materinya. Dan saya akan memulai untuk materi pada pagi hari ini, yaitu tentang hubungan ya, bagaimana administrasi dan organisasi ini ya menjadi bagian yang tidak bisa ya dipisahkan, karena memang dalam organisasi itu pasti ada administrasi. Bahkan kalau saya bilang tidak ada dalam perkumpulan atau wadah tadi ya, atau organisasi gitu ya, yang tidak ada administrasi. Semua ya selalu berhubungan dengan administrasi. Jadi saya ilustrasikan juga kalau administrasi itu 3 fase. Ya, lahir, berkembang, mati. Semua akan butuh administrasi. Ya, contoh misalnya manusia ya, mungkin ini refleksi aja. Ketika lahir dia butuh administrasinya itu apa? Akte lahir gitu ya. Ketika terus berkembang ya sampai dia sekolah, bekerja, menikah, itu butuh catatan administrasi. Sampai nanti ke kematian pun butuh administrasi. Jadi benar-benar ya administrasi itu tidak bicara tentang clerical work ya, tetapi bagaimana data gitu ya. Jadi data yang harus disampaikan ya, agar orang-orang yang membutuhkan informasi dari kegiatan di organisasi itu akan menjadi clear ya. Oke, nah sekarang kita lihat ya bahwa ada teori ya tentang administrasi. Anda boleh baca bukunya. Mungkin kalau buku yang dari Ibu itu adalah teori ilmu administrasi gitu ya. Saya nggak tahu ya apakah ABT 2C ini sudah ada yang order tidak ya ke Mbak Bibi gitu ya. Karena kalau Anda misalnya ordernya ke Mbak Bibi di PNJ ini, karena yang mengeluarkan PNJ Press ya, bukan jurusan, itu Anda akan sangat dimudahkan karena materinya itu kita buat per chapter, per pertemuan ya. Jadi kalau sekarang minggu ke-6 gitu ya. Nah, dalam minggu ke-6 itu materi ini adalah ada terkait di dalam buku tersebut ya. Nah, administrasi ini kalau kita bicara teori itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu teoria, di mana teoros itu adalah pengamat, yaitu orang yang mengamati, menyaksikan atau melihat ya. Kemudian teoro juga memperhatikan. Jadi kalau dari bahasa Inggrisnya lain ada look at. Nah, maka teori sendiri adalah cara pandang kita di dalam melihat ya fenomena, menyaksikan satu aktivitas ya, sehingga nanti mungkin Anda punya persepsi masing-masing ya. Kalau ini kita menyebutnya dengan teori. Nah, administrasinya sendiri apa? Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ya, jadi teori administrasi ini adalah sistem ya, di mana ada satu gagasan ya atau ide yang menjelaskan mengenai sesuatu. Jadi teori administrasi, bagaimana teori ini memandang ya sistem pelaksanaan kegiatan di dalam organisasi ya yang harus dijelaskan. Contoh misalnya begini. Ketika pemerintah mengatakan bahwa harga BBM naik misalnya untuk Pertamax misalnya. Nah, itu harus dijelaskan apa yang menyebabkan kenaikan harga. Jadi sistem tadi dibangun karena pencatatannya kan menjadi berbeda. Contoh misalnya, saudara kerja di bagian keuangan. Nah, di dalam keuangan Anda memprediksi bahwa kebutuhan perusahaan di dalam membeli bensin misalnya untuk operasional cost, ini per divisi misalnya per bulan adalah 5 juta. Maka selama 1 tahun kan tinggal dikaliin ya, 60 juta. 60 juta untuk berapa ratus liter misalnya, atau ya berapa ratus liter. Nah, karena harga naik, maka ini kan April ya. Berarti kan kemarin naiknya itu di awal April apa akhir Maret ya, lupa Ibu. Nah, 5 juta itu per bulan bisa jadi tidak nyampe sekian puluh liter misalnya, ratus liter misalnya. Nah, berarti terjadi perubahan. Nah, oleh karena itu administrasinya harus jelas gitu.
Nah, 8 bulan ke depan harga minyaknya itu tidak, atau tadi bensinnya itu tidak bisa lagi dihitung dengan harga yang 3 bulan sebelumnya. Nah, di dalam keuangan kan Anda perlu adjustment ya. Jadi bagaimana keuangan itu nanti akan diproses, dicatat ya dalam sistem keuangan, sehingga nanti 5 juta itu bisa jadi tidak sama kan jumlah liter yang diperoleh. Nah, ini salah satu contoh. Yang kedua, bahwa teori administrasi juga menjelaskan dari perspektif spekulasi. Spekulasi itu lebih kepada kayak gambling ya. Jadi kalau gambling itu bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau Anda perhatikan dalam dunia falas ya, bisnisnya falas, valuta asing, itu bisa up and down. Bisa dalam hitungan detik atau menit itu saham kita rontok. Atau bisa jadi kebalikannya, dalam hitungan menit sahamnya naik gitu. Nah, orang-orang yang main di falas itu tentunya orang-orang yang punya spekulasi, kreativitas, ide brilian yang sudah benar-benar harus dipertanggungjawabkan itu secara maksimal gitu. Jadi kalau once dia misalnya sahamnya rontok, nah artinya kan akan mengganggu kinerja perusahaan. Ya, dulu ada nama Bank Suma ya tahun 1998 ketika reformasi terjadi. Itu bankrupt ya, karena tadi dia main ya si salah satu komisarisnya itu dengan falas gitu. Nah, ini kan kalau nanti kita tidak ada spekulasi, nah spekulasi itu kan sesuatu yang kita tidak harapkan, sesuatu yang kita juga harapkan. Nah, tetapi hitungannya tetap secara benar gitu. Jadi jangan by feeling, tetapi harus terukur. Ya, apalagi kalau kita bicara dalam organisasi. Nah, yang ketiga ini adalah teori administrasi, ya. Juga bagaimana spekulasi itu harus dilandasi dengan knowledge, dengan pengetahuan. Misalnya begini, kalau Anda mempelajari investasi portofolio misalnya, kan ada tuh hitungannya. Dalam 1 tahun kalau kita nabungnya nyimpen aja di ini, kita beli celengan gitu ya, yang ayam jago gitu zaman ibu kecil, masukin aja 100.000, 100.000. Dalam 1 tahun penuh tuh celengannya, kemudian kita bongkar, ya ada duitnya dari Januari sampai Desember, let's say dapatnya 5 juta. Nah 5 juta tuh karena memang memasukkan uang 5 juta. Akan berbeda ketika Anda punya 5 juta atau 1 juta di awal, kemudian Anda misalnya nih, Anda alihkan ke dalam kegiatan bisnis lain. Atau kalau Anda punya modal yang besar, Anda simpan di deposito, atau Anda simpan misalnya tadi dalam pembelian saham, maka dalam 1 tahun dia akan berbeda value-nya. Nah, itu kan knowledge ya. Nah, jadi silahkanlah. Kalau Ibu hanya menerangkan aja, Ibu bukan tipikal orang yang berani berspekulasi. Saya tipikal orang yang flat ya, yang kadang-kadang linear aja gitu. Ah, udahlah. Nanti kalau falas juga nggak bisa tidur, misalnya kalau ternyata sahamnya rontok atau gitu ya. Karena itu nanti juga menjadi salah satu cara ya dalam bisnis itu kan penuh resiko. Nah, oleh karena itu ketika Anda mengatakan, oke, saya akan menginvestasikan ya dana itu di misalnya dalam tadi ya dalam saham misalnya atau dalam bisnis itu kan banyak ya selain saham juga ya, makanya investasi lah yang nantinya akan menguntungkan. Atau yang keempat juga karena knowledge ya tadi ya, ini kan harus dibuktikan secara saintis, secara ilmiah ya. Jadi kalau misalnya kita punya modal 1 juta, kemudian bisnis ya, bikin kue misalnya, ternyata laku kuenya ketika dihitung jadi 3 juta. Nah, kan ada delta perubahan 2 juta itu menjadi profit. Ini kan secara hitungan kan harus bisa terukur. Apa ya 2 juta ini gitu ya. Oh, rupanya rasa dari kue yang saya jual ini mampu membuat konsumen tertarik gitu ya, membeli, dan kita pasang harga tuh misalnya berapa satu piece-nya atau satu cup-nya misalnya. Nah, itu kan harus dihitung ya secara sains ya. Nah, dalam administrasi, dalam paradigma administrasi juga apa yang bisa tadi ya knowledge ini ya, ketika kita pikirkan itu harus scientific, harus ilmiah. Contoh misalnya, kalau saya punya karyawan 10, pekerjaannya hanya 1 rugi. Karena jadi 1/10. Tapi kalau saya punya karyawan 10, kegiatannya ada 10 kan jadi bagus. Rasionya 1 dan 1. Ya, 1 orang mengerjakan 1 kegiatan. Sekarang kita balik.
ada 10 orang staf mengerjakan 30 kegiatan. Nah, itu harus dihitung lagi, berarti kan 1/3. Karena 10 dibagi 3 jadi 0, sekian atau 3% ya, 33 ya, 3% ya. Nah, ini kan nanti harus diperhatikan ya, apakah itu menjadi cara yang paling maksimal atau tidak ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah bagaimana teori administrasi itu dipandang sebagai cara ya di dalam tadi mengumpulkan ya, mengilustrasikan ya prinsip-prinsip organisasi sehingga nanti bisa terwujud. Contoh misalnya, kalau mahasiswa saja, ada kapan Anda harus administrasi akademik, registrasi ya, dan registrasi keuangan. Nah, itu kan ada timeline-nya. Sehingga ketika Anda tercatat sebagai mahasiswa yang sudah registrasi akademik, nah yang keuangannya juga harus terregister. Nah, kalau tidak kan biasanya ini nama saya belum ada nih gitu ya. Nah, itu contoh-contoh bagaimana teori administrasi itu memandang bahwa organisasi itu ya, kan kalau Anda perhatikan ya, mazhab organisasi di era yang sekarang ini kan di postmodern, itu kan memandang bahwa organisasi itu kan hidup sebagai makhluk hidup. Jadi berkembang kemudian mati ya, tadi ya, lahir, berkembang, mati. Nah, oleh karena itu kita harus mampu memprediksi ya, organisasi itu ke depan akan berjalan baik atau tidak. Itu tidak by feeling, balik lagi ke sini, ke scientific. Harus diukur gitu ya. Jadi ini contoh-contoh yang bisa diimplementasikan dan juga bisa dirujuk gitu ya, bahwa ketika kita bicara organisasi dihubungkan dengan administrasi, itu pasti akan ketemu. Ketemunya di mana? Apakah nanti di bagian tadi untuk tugas teknis atau tugas yang sifatnya mungkin pimpinan, managerial skill gitu ya. Nah, ini juga penting ya. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara teori administrasi, nah ini tolong tidak dipandang bahwa administrasi itu hanya ngetik aja, bukan ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita sampaikan terkait dengan teori administrasi. Ya. Nah, kemudian teori tadi dari hasil pengamatan atau penglihatan manusia, kemudian dikembangkan, disusun, sehingga nanti dari hasil pengamatan itu dapat disampaikan. Contoh begini, misalnya kenapa Bapak Jokowi ya memberikan keputusan bahwa dengan naiknya minyak goreng, harga minyak goreng sangat meresahkan masyarakat. Ya, saya dapat laporan apakah hari ini PNJ mungkin entah semester mana ya, tapi jurusan saya belum dapat data ya yang ikut demo katanya ke Istana Negara ya. Oke, nah misalnya itu ingin judulnya adalah bagaimana menyiasati gitu ya harga minyak goreng yang terus naik gitu ya, dan mengakibatkan masyarakat itu mungkin terganggu secara aktivitas perekonomiannya. Nah itu kan harus ditelusuri, harus diamati, harus dikelompokkan. Kemudian apa yang menyebabkan minyak goreng itu menjadi mahal? Nah itu biasanya kan dalam teori ini kan harus diperhatikan. Kalau teori dari kebutuhan masyarakat, kita cek kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng itu selama ini berapa. Kemudian dari mana pasokannya, ekspor atau impor nih minyak itu. Kemudian minyak itu kan kadang-kadang ada minyak yang yang dari jagung gitu ya. Dan itu biasanya mungkin tidak dipakai untuk yang orang-orang itu kan selektif ya, menggunakan minyak goreng yang untuk fungsi dan kebutuhan dan sekaligus kemampuannya. Nah, oleh karena itu kan harus dianalisis. Nah, kalau dianalisis, kemudian bicara tentang scientific tadi, ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Bagaimana mengkomunikasikannya? Maka pemerintah mengatakan bahwa untuk seluruh warga negara Indonesia yang berpendapatan 3 juta per bulan ke bawah gitu ya, 3 juta ya berarti kan maksimal lah ya 3 juta misalnya, itu diberikan subsidi. Nah, ketika diberikan subsidi itu kan kita harus hitung lagi gitu, berapa banyak ya orang yang mendapatkan gaji sebesar itu se-Indonesia misalnya, dari sekian ratus juta itu berapa. Nah itu kan scientific ya, sehingga dilakukanlah. Nah ini mengkomunikasikan itu kan bisa tertulis dan lisan. Kalau bentuknya peraturan presiden berarti kan tertulis.
Kalau katanya, nah itu biasanya tidak kuat nanti ya. Jadi inilah yang kita sampaikan bahwa di dalam administrasi gitu ya. Dalam administrasi itu menjadi penting Anda melihat ya teori itu yang bisa kita pertanggungjawabkan secara saintifik. Oke, saya buka dulu pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak mungkin saya lanjut satu atau dua PPT baru nanti Ibu Laras. Ada yang mau ditanyakan? Jadi hari ini kita bicaranya tentang teori dari apa tadi administrasi hubungannya dengan organisasi. Saya dari awal menyampaikan bahwa organisasi itu kan sekelompok orang yang berkumpul ya, memiliki tujuan yang sama kan gitu. Nah, ketika tadi kita bicaranya tentang administrasi, maka orang-orang yang berkumpul itu kan ingin tahu seperti apa sistemnya, ingin tahu bagaimana pelaksanaannya, ingin tahu kenapa harus dibuat A tidak menjadi B misalnya. Nah, itu semuanya harus diperhitungkan sehingga kalau ditanya berapakah keuntungan yang diperoleh perusahaan jika kita menghitungnya 3 tahun yang akan datang. Nah, Anda kan kalau di dalam mata kuliah apa ya mungkin manajemen keuangan kan harus mampu ya menghitung ya prediksi 3 tahun yang akan datang. Itu perusahaan kita itu akan tetap eksis, akan jauh lebih baik atau malah terpuruk misalnya. Ya contoh kalau ada flashback 2019 mungkin banyak orang happiness ya, bisnis apa aja senang. Tapi ketika pandemi muncul, wah kan tidak ada yang merasa bahwa pandemi itu akan muncul di 2020, betul nggak? Jadi tidak diprediksi, maka ketika itu muncul, nah Anda boleh apa ya bikin semacam small riset gitu ya. Benarkah bahwa dengan kenaikan harga ya misalnya tadi minyak dalam masa pandemi seperti ini ya ini akan sangat mempengaruhi tadi ya tentang apa aktivitas organisasi gitu ya. Jadi ini sangat bisa untuk di riset. Nah, riset itu berarti apa? Scientific. Nah, gitu ya. Saya sih contoh yang paling gampang. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Belum? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada saya lanjut dulu. Sekarang kita lanjutkan. Nah, administrasi itu, nah, gini ya, aspek yang lebih banyak berurusan dengan tujuan, kemudian nilai, kemudian human. Tadi sudah saya sampaikan ya, sekelompok orang, nah berarti kan human yang berkumpul memiliki tujuan yang sama. Nah ini kan formulasi tujuannya ya. Nah sehingga inilah yang kita sebut dengan definisi apa organisasi. Jadi kalau kita lihat administrasi pun hampir sama gitu ya. Kan kalau Anda baca dari beberapa buku, misalnya administration, administrasio, dan administrare, yaitu sifatnya adalah memberikan pelayanan. Ya. Nah, yang kedua bahwa cara berpikir administrasi itu berorientasi pada end oriented atau hasil akhir. Ya. Nah, apa yang disebut dengan end oriented? Misalnya, ketika Anda bekerja di bagian produksi. Misalnya bagian produksi itu harus membuat produk, let's say misalnya kue yang nanti siap untuk dipasarkan. Berarti sampai ke wrapping bag-nya dan sebagainya. Nah, maaf, kue itu kalau misalnya dijual itu kan harus, mungkin kalau sekarang mau ada parcel atau apa. Nah, itu nanti kan harus dihitung dulu gitu. Berapa banyak karyawan kita, ya, berapa banyak prediksi kebutuhan masyarakat tentang kue pada bulan puasa. Berapa banyak mungkin kenaikan harga yang akan berdampak terhadap organisasi. Jadi itu bisa diklarifikasi, bisa dibuatkan saintifiknya sehingga nanti terukur. Gitu ya. Nah yang ketiga, kalau dihubungkan dengan manajemen, nah, maka administrasi itu cenderung pada kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif itu kan kalau Anda bicara tentang riset metodologi ya selalu akan bicara bagaimana kemampuan organisasi ya di dalam menjalankan aktivitas organisasinya. Jadi kalau tadi misalnya ketika kita bicara efisiensi ya input itu harus lebih kecil daripada output. Nah, jadi pakai rumus begitu saja kan kita bisa ukur ya. Jadi kuantitatif itu adalah proses pengukuran yang dilakukan dengan menghitung biasanya ya. Kalau ada pengaruh terhadap apa atau ada sebab pasti ada akibat analisis ya seperti itu. Kemudian
manajemen berorientasi pada tujuan. Jadi means oriented ya. Jadi kalau kita lihat cara berpikir administrasi kepada end oriented, tapi kalau manajemen berorientasi pada tujuan. Jadi nanti kan kalau Anda baca kembali apa bedanya tujuan, apa bedanya sasaran gitu ya. Barangkali saya stop dulu di sini, Bu Laras. Mohon dilanjut ya Bu, dari yang PPT 6 sampai nomor 12 ya. Oke, silahkan share. Nah sebelum dilanjut Bu Laras, saya buka lagi barangkali ada yang ingin ditanyakan. Tadi ya, jadi hubungan organisasi, administrasi, manajemen, jadi tiga-tiganya ada. Ya seperti sekarang saya dengan Bu Laras, ini kan bagaimana sistem pembelajaran dilakukan secara team teaching ya. Nah, kemudian apa prosedurnya? Ada. Kemudian organisasinya siapa? Saya, Bu Laras, dan kalian semua di ABT ini. Nah, itu kan merupakan bagian yang tadi kita implementasikan teorinya. Nah, di mana manajemennya? Nah, saya dengan Bu Laras sekarang sedang mengimplementasikan time management, yaitu apa? Manajemen waktu, pengelolaan waktu ya. Jadi saya misalnya membuka tadi ya dari 8.50 sampai 9.16 karena Ibu ada rapat. Nah, kemudian Bu Laras akan menyampaikan sampai nanti selesai perkuliahan. Nah, sebelum Ibu pamit, silahkan kalau ada pertanyaan dulu, barangkali ada yang ingin dikonfirmasi. Ada? Tidak ada. Nah, kalau tidak, oh iya, silahkan siapa? Teresia? Cukup. Itu siapa barusan? Cukup jelas Ibu. Oh jelas ya, oke. Nah nanti tolong kita kan absen itu saya nggak rubah ya 9.10 ya biasanya ya. Nah jadi silahkan pada saat Ibu atau Bu Laras nanti menerangkan jangan sampai lewat dari 30 menit ya karena nanti dikunci kan itu ya. Oke, baik mungkin itu saja dulu. Jangan lupa nanti Kamis ya kita kuis sampai di bab ke-6 ini ya. Jadi minggu ke-6 sehingga nanti Anda sudah mengumpulkan juga nilai-nilai harian ya. Oke. Baik, terima kasih. Saya pamit dulu, dilanjut oleh Bu Laras ya. Monggo Bu Laras disampaikan. Ibu pamit dulu ya. Jadi akan lead dulu dari ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Bu. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ibu Iis. Sebentar, saya coba share screen dulu ya. Ada kendala. Masih belum terlihat ya? Sudah terlihat ya? Saya share screen ya? Sudah. Oke, baik. Kita lanjutkan ya penjelasan mengenai hubungan antara administrasi, manajemen, dan organisasi. Tadi Bu Iis sudah membahas mengenai pengertian dari administrasi ya. Administrasi itu pasti ada di sekitar kita. Administrasi dilakukan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan dan memenuhi kebutuhan dari suatu organisasi. Nah, administrasi tersebut kita sudah tahu ya kalau administrasi itu terbagi menjadi dua, yaitu administrasi dalam arti sempit dan arti luas. Untuk administrasi dalam arti sempit itu hanya berkisar kepada pencatatan, proses pencatatan, pengadministrasian, pengarsipan, dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tata usaha. Akan tetapi sebenarnya administrasi itu memiliki arti luas yang lebih dari sekedar proses pencatatan ataupun pengarsipan tersebut. Administrasi itu digunakan untuk menampung ataupun mencatat mengenai tujuan-tujuan dari organisasi sehingga organisasi tersebut dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya perbedaan administrasi dan manajemen. Administrasi itu merupakan salah satu lingkup dari manajemen. Akan tetapi administrasi
itu administrasi itu tidak administrasi itu tidak terlepas dari manajemen, akan tetapi administrasi bagian dari manajemen, karena dalam administrasi itu terdapat pengumpulan data ataupun hal-hal yang berkaitan untuk memenuhi tujuan manajemen. Nah, tujuan manajemen itu tidak akan tercapai apabila administrasi yang dilakukan oleh suatu organisasi tidak sesuai ataupun berantakan. Nah, di sini administrasi lebih menekankan kepada segi seni atau art, sedangkan manajemen itu adalah menekankan pada segi pelaksanaan, sehingga administrasi itu dapat dikatakan sebuah proses pengumpulan data dari hasil pencatatan, pengadministrasian. Kemudian manajemen itu berkaitan dengan pelaksanaannya, bagaimana tujuan dapat dilaksanakan atau bagaimana suatu organisasi mencapai tujuannya. Nah, manajemen itu lebih menekankan kepada teknis ataupun pelaksanaan. Mohon diingat karena kita minggu depan akan ada kuis ya. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai organisasi. Di sini ciri organisasi itu ada 3 yang harus diketahui. Ada yang tahu ciri dari organisasi itu apa? Jadi organisasi itu adalah suatu wadah ya. Ada yang tahu nggak organisasi itu memiliki ciri apa? Ada yang bisa jawab? Dari sebelumnya kan Bu Iis pernah menjelaskan ya mengenai apa itu organisasi, manajemen. Ada yang masih ingat nggak ciri dari organisasi itu apa? Apa definisi atau sebenarnya organisasi itu tuh adalah apa gitu? Ada yang bisa jawab? Davin? Davin? Organisasi Bu. Iya, ciri-cirinya Bu. organisasi. Yang saya ingat sih kayak ini Bu, adanya koordinasi tugas dan wewenang Bu. Benar nggak Bu? Terus juga Iya, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama Bu. Iya, betul. Itu merupakan arti dari organisasi ya. Organisasi di sini itu memiliki ciri itu adalah sebuah wadah di mana terdapat sekumpulan orang di dalamnya, karena organisasi itu tidak bisa berdiri sendiri, hanya berisi satu orang, akan tetapi organisasi itu terdiri dari sekumpulan orang. Kemudian sekumpulan orang tersebut memiliki tujuan yang sama. Bisa dibedakan lagi tujuan tersebut, apakah profit, apakah non-profit, gitu, tergantung dari visi atau misi yang ada pada organisasi tersebut. Kemudian salah satu ciri lagi yaitu terdapat kerjasama untuk dalam rangka mencapai tujuan tersebut, gitu. Nah, organisasi yang kita tahu pasti banyak ya. Ada yang bisa sebutin nggak? Misalnya organisasi non-profit dan profit itu contohnya seperti apa? Ada yang bisa jelasin, Teresia? Saya izin jawab Ibu. Ya, boleh, silakan. Kalau non-profit itu contohnya kayak koperasi Ibu, karena keuntungannya buat bersama. Terus kalau yang profit itu biasanya perusahaan-perusahaan besar yang memiliki keuntungan kayak Pertamina, terus Coca-Cola gitu Bu. Ya, betul. Jadi organisasi non-profit itu ada yang bertujuan untuk memberikan keuntungan untuk anggotanya, seperti koperasi yang tadi disampaikan Teresia. Ada juga yang untuk masyarakat, itu bisa juga organisasi non-profit itu seperti yayasan, lembaga, itu. Ada yang tahu nggak contoh yayasan atau lembaga yang bergerak di bidang untuk masyarakat, akan tetapi non-profit, itu contohnya. Ada yang bisa jawab? Salah satu yayasan atau lembaga? Misal ini ya Bu, Yayasan Peduli Kanker gitu ya Bu? Ya, betul. Bisa juga Yayasan Peduli Kanker atau seperti Yayasan Aksi Cepat Tanggap, contohnya ACT itu, yang bergerak di bidang kemanusiaan ketika terdapat bencana. Itu. Selanjutnya,
organisasi tersebut juga ada yang formal dan informal. Formal itu adalah yang seperti, ada yang bisa jawab, Farsya? Kalau organisasi formal dan informal, itu bisa disebutin contohnya? Farsya? Suara saya terdengar nggak? Farsya? Iya, Ibu. Contoh organisasi formal dan informal itu yang Farsya tahu tuh seperti apa? Organisasi formal tuh kayak PT bukan, Bu? Perseroan terbatas. Betul. Kalau untuk yang non formal itu seperti apa? Kalau yang informal tuh kayak klub-klub gitu bukan sih, Bu? Kayak apa? Klub bola. Iya, betul. Jadi organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki contohnya minat yang sama, misalnya klub mobil atau klub sepeda gitu. Jadi dikumpulkan dari orang-orang yang memiliki minat yang sama akan sesuatu hal. Selanjutnya ada yang berdasarkan tadi ya, yang berdasarkan manfaat yang tadi dijelaskan, itu berdasarkan untuk yang seperti mutual benefit organization, seperti koperasi, commonwealth untuk kesejahteraan, dan untuk bisnis. Selanjutnya ada yang profit dan non-profit gitu. Jadi organisasi itu banyak macamnya gitu. Nah, organisasi itu sendiri pun dilaksanakan bermacam-macam gitu. Seperti ada organisasi lini yang terdiri dari pemimpin dan yang mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf-stafnya. Sedangkan organisasi fungsional itu berdasarkan spesifikasi ataupun keahlian-keahlian dari para karyawan yang telah disatukan. Misalnya organisasi fungsional berdasarkan SDM, berdasarkan kepegawaian, keuangan, dan sebagainya. Selanjutnya, di definisi organisasi adalah suatu entitas sosial yang secara sadar terkoordinasi, yang tadi ya terorganisasi, memiliki suatu batas yang relatif dapat diidentifikasi dan berfungsi secara relatif kontinu atau berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan atau seperangkat tujuan bersama. Di sini organisasi didefinisikan yaitu sebagai suatu kumpulan individu yang terkoordinasi secara sadar sehingga bisa juga dinyatakan sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai kegiatan yang saling berhubungan. Selanjutnya, organisasi adalah struktur hubungan-hubungan di antara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. Oke, di sini masih membahas mengenai organisasi ya. Pada intinya organisasi itu adalah ya tadi sekumpulan orang yang terdiri dari sekumpulan orang memiliki tujuan yang sama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Gitu. Selanjutnya pembahasan mengenai manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Prancis yang berarti seni, yaitu untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Diambil dari kata manage juga berdasarkan bahasa Inggris yang berarti untuk mengatur atau untuk mengelola sesuatu. Nah, secara umum manajemen dikenal sebagai suatu proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Di sini dapat saya katakan hubungan antara organisasi, administrasi, organisasi, manajemen itu saling berhubungan. Jadi administrasi itu adalah melingkupi semua kegiatan dari manajemen, organisasi, kepemimpinan. Karena administrasi tidak terlepas dari manajemen. Administrasi sangat dibutuhkan dalam organisasi agar organisasi tersebut mencapai tujuannya. Sedangkan di sini kita bisa lihat ya, administrasi itu adalah salah satu hal yang paling terluar, yang terpenting, yang mencakup semuanya. Kemudian administrasi itu digunakan organisasi untuk mengatur, untuk mengelola organisasi tersebut sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi
organisasi tercapai. Sedangkan manajemen adalah bagian pelaksanaannya. Bagaimana melaksanakan hal-hal yang sudah direncanakan dan yang dikumpulkan dari hasil pengumpulan administrasi tadi. Nah, dalam suatu organisasi pasti dipimpin oleh seseorang yang dimana pemimpin tersebut adalah sebagai decision making atau pengambilan keputusan, di mana keputusan tersebut pasti akan berdampak yang diharapkan berdampak yang baik untuk kelanjutan dan kesinambungan dari organisasi tersebut. Dan yang terakhir adanya hubungan antar manusia, antara pemimpin suatu perusahaan dan pegawai ataupun karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Gitu. Di sini ada yang mau ditanyakan sebelumnya, karena kurang lebih materinya yang akan disampaikan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan mengenai apa hubungan dari organisasi, administrasi, dan manajemen, atau pembahasan mengenai materi yang akan diujikan atau dikuiskan untuk hari Kamis? Apakah ada yang masih kurang paham atau ada yang ingin didiskusikan? Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau bertanya, Bu, mengenai kuis untuk di hari Kamis. Ya. Itu nanti berarti kita disuruh mengerjakannya itu di dalam format Word gitu atau langsung dari e-learning-nya ya, Bu? Nah, untuk kuis yang akan dilaksanakan hari Kamis, kuis masih belum memberikan bagaimana teknis pelaksanaannya. Nanti akan diinfokan, mungkin sepertinya tetap melalui e-learning. Nanti akan dilaksanakan berdasarkan waktu yang sesuai dengan mata kuliah, berarti di pukul 7:30 ya, 7.30 sampai 8.50 gitu. Baik, Bu. Ada Terima yang kasih, ingin Bu. ditanyakan terkait materi sampai saat ini mengenai hubungan administrasi, organisasi, dan manajemen mana? Ya, modul 6 ya, kalau di materi ya. Ya betul, sampai itu ya, sampai yang telah tapi sebenarnya yang penting kalian mengerti gitu, apa itu administrasi, apa itu manajemen, apa itu organisasi. Jadi tidak textbook banget, akan tetapi bagaimana mengaplikasikannya di dalam kegiatan sehari-hari, kehidupan sehari-hari mengenai administrasi itu. Jadi cukup dipahami saja seperti pendapat administrasi berdasarkan pada masa klasik ya, yaitu dari Henry Fayol dan Frederick Winslow Taylor, kemudian neoklasik, modern, dan postmodern gitu. Perbedaannya kan sudah dibuat juga ya berdasarkan tugas yang lalu ya, yang sudah dikumpulkan ya. Ada yang ingin dibahas, didiskusikan? Gimana? Nah, kalau gitu berarti coba saya bahas lagi ya tadi. Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Tadi ya. Jadi kurang lebih materi yang telah disampaikan seperti itu. Coba saya bahas lagi mengenai
Di dalam organisasi seperti yang tadi sudah disampaikan ya, bahwa ada organisasi publik dan non publik ya. Jadi publik dan private, mohon maaf. Jadi organisasi publik itu berasal dari kata Latin, yaitu berarti of people, berkenaan dengan masyarakat. Biasanya organisasi yang publik ini adalah berfokuskan kepada welfare atau kesejahteraan kepada masyarakat. Kemudian kalau organisasi private itu adalah organisasi bisnis yang memiliki hasil akhirnya itu yang diharapkan itu adalah profit. Jadi organisasi bisnis, organisasi publik itu, organisasi private itu adalah yang organisasi yang mengharapkan profit, gitu, yang diperuntukkan untuk masyarakat. Ada yang dalam segi pelayanan, tetapi yang berorientasi pada profit. Nah, kalau untuk di sini ada pertanyaan, kita bisa buat diskusi ya. Nah, setelah tadi yang dijelaskan mengenai apa itu administrasi, organisasi, apa itu manajemen, ada yang bisa jelasin bagaimana, mengapa organisasi, di dalam organisasi harus ada administrasi dan manajemen, gitu. Ya, administrasi. Nur. Anur, mengapa dalam organisasi harus ada administrasi dan manajemen? Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Sendiri bagaimana mencoba menjelaskan mengenai mengapa dalam organisasi harus ada administrasi dan manajemen. Anur? Ya. Coba di... Oh iya, gimana? Mengapa di dalam organisasi tersebut, di dalam suatu organisasi bisa memberikan contohnya, harus ada administrasi dan manajemen. Sebenarnya apa sih fungsi dari administrasi dan manajemen itu di dalam suatu organisasi? Oke, jadi administrasi dan manajemen itu penting ya untuk organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuannya. Bisa memberikan contoh nggak? Misalnya bagaimana proses administrasi dan manajemen itu terjadi di dalam sebuah organisasi? Gimana, Nur? Contoh yang dilakukan administrasi dan manajemen dalam sebuah organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Oke, coba Ruth Kania. Kalau menurut saya dari organisasi itu kan pertama di administrasinya itu kan ada registrasinya dulu gitu Bu sebelum kita masuk ke dalam organisasinya gitu Bu. Kalau misalnya kita nggak ada administrasi awalnya gitu, kita nggak akan tahu misalnya job desk kita apa yang cocok mungkin pemilihannya. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai administrasi main asal tunjuk aja Bu, nanti organisasi ini nggak bakal berjalan dengan lancar gitu Bu. Oke. Ada yang bisa kasih contohnya? Teresia? Iya Ibu, saya udah balik dari toilet. Oh, sudah ya? Oh, mohon maaf, saya nggak baca chat. Gimana, Teresia? Ada contoh
yang kamu ketahuikah bagaimana administrasi dan manajemen itu dilakukan dalam organisasi dalam rangka pencapaian tujuan? Gitu. Contoh yang kamu tahu gitu, bagaimana administrasi dan manajemen itu membantu organisasi. Coba saya jawab ya Bu. Sebenarnya mirip sih sama jawaban Ruth tadi. Contohnya waktu daftar OSIS. Waktu daftar OSIS tuh ada data-data yang harus diisi kayak misalnya ngasih apa ya waktu dulu OSIS tuh kayak bikin tulisan gitu esai untuk tahu kemampuan kita. Itu kan salah satu contoh administrasinya kan Bu, bawa-bawa berkas-berkas, terus juga wawancara, itu kan termasuk proses administrasi. Nah, setelah kita masuk, kita nggak gitu aja, tapi kita ngelakuin proses manajemen di organisasi itu. Waktu OSIS, kayak misalnya ada pengarahan dari pembina OSIS, terus dibuat struktur dari kayak ketua, wakil, terus staff-staffnya gitu kan Bu. Jadi gitu sih Bu dalam prosesnya. Oke, dalam rangka tadi itu organisasi untuk mencapai tujuannya itu apa? Iya. Tujuan dari OSIS Dari sendiri apa kan yang dilakukan administrasi dan manajemen yang tadi Teresia sampaikan? tujuannya supaya menurut saya lebih tersusun aja. Kayak kalau misalnya tadi nggak ada manajemen, nggak ada pembinanya, nggak ada staff-staffnya, nanti pasti staff-staff yang kalau nggak ada staffnya ya ketua dan lain-lain nggak bisa berjalan. Terus kalau misalnya nggak ada pengarahan dari pembina atau yang lain, staff-staffnya juga bingung harus ngelakuin apa. Dan kalau nggak ada proses administrasinya, bisa aja orang-orang yang tadinya harusnya masuk di posisi A malah masuk ke posisi B, dan nanti waktu kerja nggak maksimal Bu. Jadi nggak bisa mencapai tujuannya sih. Oke, itu dalam rangka organisasi OSIS ya. Nah, baik, betul yang telah disampaikan oleh tadi Anur, dibantu Ruth, dan kemudian dilengkapi oleh Teresia. Jadi, administrasi dalam manajemen itu dibutuhkan organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan. Saya sampaikan, contohnya yang tadi saya sebutkan mengenai organisasi aksi cepat tanggap, di mana organisasi tersebut atau yayasan tersebut diperuntukkan atau bertujuan untuk menggalang dana suatu daerah yang terkena bencana. Akan tetapi dari proses administrasinya itu didata kira-kira siapa sajakah orang yang bisa melakukan atau yang ingin menyumbang dalam aksi suatu aksi tersebut, di dalam aksi cepat tanggap tersebut. Kemudian manajemennya itu adalah bagaimana pelaksanaannya, bisa saja melakukan promosi atau melakukan sounding kepada masyarakat melalui media sosial, kemudian para pencari dana tersebut bergerak ke bidang-bidang seperti sekolah dan sebagainya untuk mendapatkan untuk memenuhi tujuan tersebut, yaitu tergalangnya dana untuk suatu daerah yang terkena bencana gitu. Jadi sebenarnya sangat bisa dipahami ya bagaimana administrasi, organisasi dan manajemen itu saling berhubungan. Jadi ketika diminta untuk memberikan contoh yang real gitu di sekitar kita, bagaimana organisasi dan administrasi itu membantu manajemen dan membantu administrasi dan manajemen membantu organisasi untuk mencapai tujuan gitu. Kemudian nah, dalam pelaksanaan administrasi dan manajemen, di sini kita perlu untuk mempertimbangkan jenis organisasinya. Gitu, seperti yang tadi disampaikan ya, organisasi tersebut bergerak di bidang apa? Di bidang profit kah, di bidang non profit kah? Karena administrasi dan manajemen yang dilakukan itu berbeda gitu. Jadi contohnya kalau organisasi yang bergerak di bidang profit, pasti administrasi dan manajemen bagaimana pelaksanaannya itu berbeda karena tujuannya pun berbeda, yaitu adalah meningkatkan keuntungan sebanyak-banyaknya kalau untuk organisasi yang profit. Sedangkan organisasi yang non-profit itu keuntungannya mungkin bukan dari segi keuangannya, akan tetapi dari yang tadi disebutkan yaitu di Yayasan Aksi Cepat Tanggap itu keuntungannya adalah membantu masyarakat gitu. Karena goals dari perusahaan tersebut adalah untuk welfare atau kesejahteraan gitu. Kita berakhir jam berapa ya?
10:10 kalau nggak salah Ibu. 10 ya, oke, masih ada waktu. Kita mau diskusi apa? Ada yang ingin didiskusikan? Atau ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Ya. Sampai sekarang setelah ini Ilhan. Ya, silakan Ilhan. Kan ingin bertanya? Suara saya kedengaran nggak ya? Oke Bu. Sebelumnya maaf karena koneksi saya lagi buruk. Iya, masih terdengar sih Ilhan pertanyaannya. Terdengar Bu? Terdengar. Ilhan? Oh, live ya. Jadi sepertinya koneksinya terputus. Nah, jadi sampai dari modul 1 sampai modul 6 ini kalian juga harus bisa mengetahui apa itu administrasi, apakah berbeda dengan birokrasi dan sebagainya, apakah bagaimana mencapai administrasi atau manajemen yang baik, kemudian pembagian masa-masa perkembangan dari administrasi. Kita kan sudah membahas banyak ya contoh-contoh di masyarakat seperti bagaimana administrasi yang pembahasan mengenai vaksin, bagaimana administrasi negara atau administrasi publik itu menyelenggarakan vaksin yang dibantu sampai seluruh masyarakat itu mendapatkan vaksin gitu. Jadi bagaimana pemerintah melakukan pencatatan mengenai zona merah, zona hijau dalam pandemi ini, itu kan merupakan suatu administrasi. Dari hal yang besar, dari hal-hal yang administrasi publik sampai dari administrasi yang sangat sempit, yaitu hanya berkisar sebagai pencatatan, pengadministrasian. Jadi sudah paham ya? Ada yang ingin ditanyakan atau dibahas? Tadi Ilhan belum kembali ya? Belum Bu, katanya sinyalnya ada kendala Bu. Oh gitu, oke. Gimana, ada yang ingin ditanyakan nggak? Didiskusikan nggak apa-apa. Oh ini Anugrah Lanam. Iya Bu, izin bertanya Bu. Tadi kan ada 2 jenis organisasi ya Bu, yang profit dan non-profit. Nah, gimana kalau dalam satu perusahaan itu kan termasuk organisasi profit ya Bu. Tapi kalau sekarang tuh setahu saya ada yang namanya juga Corporate Social Responsibility Bu. Nah, di CSR ini tuh bukannya dia non-profit ya Bu. Berarti dalam satu organisasi ini bisa ada 2 jenis gitu dong Bu, non-profit sama profitnya. Itu kayak gimana Bu? Oke, baik. Jadi seperti kita tahu ya, pasti kan banyak perusahaan-perusahaan yang melaksanakan CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang Anugrah tahu contoh CSR dari suatu perusahaan itu apa? Contoh CSR dari suatu perusahaan. Mungkin kalau yang kayak beasiswa gitu termasuk nggak sih Bu? Iya, betul, termasuk. Jadi contohnya itu organisasi profit seperti misalnya Aqua. Bagaimana Aqua itu mempunyai CSR, yaitu adalah air bersih untuk wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Aqua itu memberikan campaign bahwa 1 botol Aqua akan disalurkan air bersih untuk wilayah-wilayah yang kesulitan untuk mencapai atau menggapai air bersih tersebut. Nah, kalau CSR itu sendiri sebenarnya adalah bukan salah satu menjadikan suatu perusahaan itu adalah organisasi non-profit, akan tetapi adalah CSR tersebut adalah salah satu program bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya untuk melakukan hal-hal kebaikan gitu. Contoh hal kecil aja, misalnya kalau kita melihat
perusahaan Aqua itu kan mungkin sudah perusahaan besar, akan tetapi ada perusahaan misalnya di sekitar kita ada yang memiliki bengkel motor gitu. Nah, sebenarnya perusahaan kecil pun bisa melakukan CSR dengan cara memberikan pelatihan atau misalnya anak-anak yang tidak sekolah atau anak-anak yang kurang mampu itu untuk diberikan pelatihan agar memiliki kemampuan untuk melakukan tadi pengerjaan misalnya tambal ban. Jadi CSR tersebut adalah merupakan salah satu tanggung jawab dari suatu perusahaan bagaimana terhadap lingkungannya gitu. CSR tersendiri itu pun ya yang dinamakan corporate social responsibility, yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya, bukan menjadikan perusahaan tersebut organisasi non profit gitu. Karena kan pasti seperti misalnya ada pabrik baju yang dibuka di sekitar perumahan atau misalnya di suatu wilayah tertentu. Nah, CSR yang paling sederhana itu adalah melakukan rekrutmen dari warga-warga sekitar gitu. Jadi itu merupakan CSR karena perusahaan pabrik baju tersebut berdiri di suatu wilayah yang di mana perusahaan tersebut mengambil tenaga atau SDM dari orang-orang wilayah sekitar gitu. Sampai sini sudah jelas, Anugrah? Jelas, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Iya, ada yang ingin ditanyakan lagi? 10 menit lagi. Ada yang ingin dibahas? Gimana? Sania, ada yang ingin ditanyakan? Belum, Ibu. Belum ya? Oke. Siap. Anissa Fadila, ada yang ingin didiskusikan? Anissa? Enggak ada, Bu. Oke, baik. Gimana? Sudah jelas berarti ya untuk pembahasan dari materi administrasi, organisasi, dan manajemen. Gimana? Ada yang ingin dibahas? Sayang loh kalau misalnya kalian gak diskusi di kelas. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Masih belum ya? Udah, oke. Berarti saya bahas lagi saja ya. Saya review dari awal, mulai dari pertemuan awal ya yang kita membahas mengenai administrasi dalam arti sempit, dalam arti luas. Kemudian ada pembahasan juga mengenai administrasi publik, administrasi private, dan administrasi internasional, yang dimana administrasi internasional itu menekankan mengenai apa yang setelah dibahas sama Bu Iis kemarin. Apa ciri-ciri dari administrasi internasional? Ada yang bisa jawab? Yang telah dibahas sama Bu Iis. Kalau administrasi publik itu kan untuk biasanya dipegang oleh pemerintah, administrasi private untuk bisnis. Bagaimana dengan administrasi internasional? Ada yang bisa jawab? Ruth? Mau coba jawab apa itu administrasi internasional yang telah disampaikan Bu Iis? Kalau yang saya tahu administrasi internasional itu punya tujuannya jangka panjang, udah gitu dia menggunakan skala internasional, Bu, bukan cuma nasional. Oke, berarti contohnya hubungan antar negara ya, hubungan antar negara yang dimana administrasi internasional itu menjadikan kita itu borderless, tanpa batasan gitu. Nah, contoh administrasi yang ada gitu di sekitar kita itu seperti yang tadi telah disampaikan, seperti pernyataan zona COVID,
kemudian vaksin, dan kemudian yang pertama mengenai vaksin itu adalah vaksin diprioritaskan kepada nakes, kemudian administrasi bagaimana pelaksanaan pemilu itu pasti kan dilakukan administrasi di awalnya, itu adalah pencatatan bagaimana orang-orang yang memiliki hak pilih itu. Kemudian manajemennya adalah bagaimana pelaksanaan atau bagaimana cara untuk melaksanakan pemilu tersebut, itu adalah manajemen. Kemudian organisasinya adalah organisasi yang melaksanakan pemilu tersebut gitu, seperti KPU ya, Komisi Pemilihan Umum gitu. Nah, administrasi itu sendiri merupakan bagian dari manajemen, akan tetapi kalau birokrasi itu bagian dari apa? Pertanyaan Davin ya kalau nggak salah, mengenai birokrasi. Kalau birokrasi itu gimana? Davin? Itu pertanyaan Satya, Ibu. Oh, salah ya. Kalau Syahtia? Iya Bu. Iya, kalau birokrasi itu gimana menurut Syahtia? Sebelumnya saya mau izin ya Bu, off cam karena kameranya dari tadi nggak nyala-nyala. Oke, baik, nggak apa-apa. Birokrasi ya Bu. Kalau menurut saya birokrasi itu seperti kesatuan perintah Bu. Jadi dari atas dari up to bottom birokrasinya. Jadi contohnya seperti perusahaan dari manajer ke manajer, dari manajer 1 ke manajer 2. Misalkan birokrasi itu membicarakan suatu tujuannya, terus juga karyawan-karyawannya juga harus memberikan solusi gitu kepada manajer seperti apa tujuan organisasi ke depan. Jadi lebih mengatur sih Bu kalau birokrasi itu. Oke, baik. Jadi kalau administrasi itu masuk ke dalam birokrasi atau bagaimana? Iya Bu, karena kan untuk beberapa persyaratan seperti misalkan kayak pemilu aja perlu adanya administrasi seperti ya pencatatan, survei, terus perlu adanya dilaksanainya kapan, itu juga harus ada administrasinya Bu. Jadi sekilas mengenai itu ya, review materi ya yang sekiranya memang akan ada di kuis, mengetahui bagaimana perbedaan administrasi publik, private, dan internasional. Kemudian bagaimana contohnya administrasi dalam bermasyarakat, administrasi yang dilakukan oleh publik, administrasi yang dilakukan oleh bisnis. Sudah mengetahui perbedaannya, bagaimana administrasi itu disebut dalam arti sempit sebagai tata usaha atau sekretariat, kemudian dalam arti luas itu seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya close mata kuliah pertemuan kali ini? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup ya? Oke, kalau gitu baik, kalau gitu untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-11 ya, saya tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.